Oke, assalamualaikum guys. Kita bisa ketemu lagi di episode kedua. Lagi-lagi saya sampaikan semoga kalian semua pada sehat. Dan pada episode yang pertama telah saya sampaikan tentang tips sukses yang pertama. Apa itu? Masih ingat? Ya, tips sukses yang pertama kita harus punya visi atau tujuan atau cita-cita. Kenapa? Karena dengan visi yang pasti, dengan visi yang benar, maka kesuksesan itu pasti akan diraih. Nabi Muhammad adalah contoh seorang yang sukses. Kenapa? Karena punya visi dalam hidupnya. Apa visinya? Masih ingat? Ya, visinya adalah pengabdian kepada Allah. Maka kita pun harus meluruskan visi tujuan hidup kita. Apa? Pengabdian kepada Allah. Ketika visinya hanya mengabdikan diri kepada Allah, maka Anda bisa bayangkan guys, bahwa ternyata perjuangan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu untuk membawa kebaikan untuk seluruh manusia sampai akhirnya kepada kita. Maka mulai hari ini Anda harus memastikan diri Anda sudah meluruskan tujuan hidup Anda. Satu hal lagi, contoh dari sebuah visi yang mengakibatkan kesuksesan. Berapa tahun Indonesia dijajah oleh para penjajah itu, terutama oleh Belanda? Masih ingat? Ya, tentu masih ingat. 350 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh guys. Sangat panjang, sangat lama. Ditambah lagi datang penjajah Jepang, ya dan lain sebagainya. Pada saat ketika semua orang tua kita, kakek nenek kita yang berjuang saat itu, ya para pendiri bangsa ini, ketika visinya satu, apa? Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Dan ketika visinya ditancapkan dengan benar, apa yang terjadi? Tahun 1945 akhirnya kemerdekaan kita raih. Inilah kekuatan sebuah visi. Maka kalau ingin sukses, pastikan Anda harus memulai menancapkan visi dalam kehidupan Anda. Visi tertinggi kita, setiap apa yang kita lakukan adalah pengabdian kepada Allah. Oke, sekarang di episode kedua ini saya ingin sampaikan langkah apa berikutnya kalau kita ingin sukses. Karena kita sekarang sudah punya visi, punya tujuan. Baik, langkah kedua, kalau kita ingin sukses, kita harus punya misi. Apa itu misi? Kalau visi adalah tujuan, cita-cita, apa itu misi? Misi adalah langkah kita untuk menuju tujuan itu. Ya, contoh, kalau kita ingin datang ke Jakarta dari Jawa Timur, ada dua mungkin, atau ada tiga. Bisa naik bis, bisa naik kapal laut, atau bisa naik pesawat. Itu adalah misinya untuk sampai tujuan ke Jakarta. Nah, kali ini kalau kita ingin sukses, berarti kita harus punya langkah. Apa langkah kita untuk menjadi orang yang sukses setelah punya visi? Yaitu harus punya misi. Tapi misinya yang akan mengantarkan kita sukses yang seperti apa? Nah, ini jadi pertanyaan yang besar buat kita. Oke, atau mungkin ada yang sudah mulai bisa menjawab pertanyaan saya, apa misi kita kalau kita ingin sukses? Baik, kalau misalnya Anda sekarang masih memikirkan apa misi saya untuk menjadi orang yang sukses, saya akan berbagi tips yang kedua ini. Kalau kita ingin sukses, maka misi kita harus kita tanamkan menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Balik lagi guys, Nabi Muhammad kenapa sukses? Karena dia punya visi. Setelah visinya ada, maka dikerjakan dengan misi, itu langkahnya. Maka kalau kita ingin sukses, ikuti saja beliau. Misinya yang paling tertinggi adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad telah menyampaikan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari perjalanan hidup, tujuannya pengabdian kepada Allah, maka kita harus punya misinya adalah rahmatan lil alamin. Kehadiran kita harus menjadi cahaya untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Ingat, kalau kita
sudah punya misi yang pasti, maka niscaya kita akan menjadi manusia yang terbaik. Contoh, misi kita pengabdian, visi kita pengabdian kepada Allah. Semuanya ingin menjadi sesuatu yang baik di hadapan Allah. Maka misinya adalah ketika kita menjadi seorang karyawan, maka akan menjadi karyawan yang terbaik. Bukan hanya di mata manusia, tetapi hanya di mata Allah. Ketika kita menjadi karyawan terbaik di mata Allah, maka pasti akan menjadi manusia terbaik di mata manusia. Kalau kita menjadi guru, maka misi kita adalah menjadi guru yang terbaik. Maka lakukan sebaik-baiknya menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru, sebagai ustazah dan lain sebagainya. Tujuannya karena Allah, misinya adalah rahmatan lil alamin, bahwa keberadaan saya harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita seorang pedagang, maka misi kita harus menjadi pedagang yang terbaik di mata Allah. Itu adalah misi kita. Tidak mengurangi timbangan, ya, tidak mengurangi ukuran, tidak meletakkan barang yang tidak baik, tidak pantas di bawah, kemudian di atasnya diletakkan barang-barang yang bagus atau makanan yang bagus. Tetapi jujur, itu adalah salah satu misi kita, apa adanya. Kalau kita ingin menjadi seorang aparatur negara, menjadi seorang apapun itu, maka niatkan bahwa kehadiran saya harus menjadi cahaya, menjadi kebaikan, menjadi sumber inspirasi, menjadi penyemangat, motivasi buat yang lain. Itu adalah misi kita, dan lakukan itu semuanya semata-mata karena Tuhan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ketika visi Nabi Muhammad adalah pengabdian kepada Allah, misinya rahmatan lil alamin. Anda tahu sekarang berapa banyak orang yang datang ke tanah suci Mekah dan Madinah, dan itu semua membawa kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Uang yang berputar di Madinah setiap hari ketika pelaksanaan ibadah umrah dan ibadah haji, berapa miliar. Ini adalah karena misi yang baik, rahmatan lil alamin. Ketika orangnya sudah tidak ada tetapi menjadi rahmatan lil alamin, masih tetap ada kebaikan untuk orang lain. Ingat guys, kita tidak lama di sini. Kita tidak lama di dunia ini. Mau meninggalkan apa setelah kita mati? Apakah kita hanya akan meninggalkan nama kita tanpa kebaikan kita? Atau ingin meninggalkan nama baik dan juga kebaikan kita? Nabi Muhammad adalah salah satu contoh manusia yang punya tujuannya jelas, pasti visinya, dan misinya adalah rahmatan lil alamin. Maka mulai hari ini Anda harus meniatkan setiap pekerjaan Anda, menjadi apapun itu, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi menantu, menjadi pengajar, menjadi pebisnis, menjadi aparatur pemerintah, atau menjadi pengusaha. Katakan, inilah cara saya supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain, rahmatan lil alamin. Betapa indahnya guys, apabila kesuksesan kita bukan hanya sekedar kita punya rumah yang mewah, mobil yang bagus, jabatan yang tinggi, tetapi semua orang di sekitar kita mengatakan, saya bahagia berteman, bertetangga dengan orang ini. Kenapa? Karena dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang patut diikuti, dia adalah contoh atau teladan dalam kehidupan. Visi kita rahmatan lil alamin. Semoga di episode kedua ini sharing saya bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa, apabila Anda merasa senang dengan apa yang saya sampaikan, like, kemudian komen, dan juga jangan lupa subscribe. Ditambah satu lagi, share. Mudah-mudahan dengan meng-share video ini, yang lain menjadi dapat manfaat. Rahmatan lil alamin. Jangan lupa, saat ini masih dalam keadaan kita pandemi corona. Jangan lupa selalu pakai masker dan diam dirilah di rumah terlebih dahulu. Menjaga kesehatan diri kita sama dengan menjaga kesehatan orang lain. Sampai jumpa di episode sukses yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.